Puspita Raja Herbal, salam sehat alami. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 97.8 FM EMC Bang HS. Apa kabar sedulur EMC dimanapun Anda berada? Sapa-sapa dulu ya Bang ya. Buat teman-teman yang ada di YouTube kami di Hasan Sabila Official, buat yang ada di Facebook kami di Hasan Sabila, buat yang ada di TikTok kami, hai, selamat malam teman-teman yang ada di TikTok. Halo Bang S, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya Bang ya? Alhamdulillah selalu sehat. Dan tentunya kita bareng sama beliau, Bang Els, untuk memberikan resep-resep ataupun gejala-gejala yang malam kali ini akan beliau hadirkan atau berikan kepada kita ya. Mengenai kista ya Bang ya? Sebenarnya begini ya Mia, Mhm. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kista, kista ini sebenarnya tidak terjadi pada seorang wanita atau cowok gitu, pria. Tidak Bu, kista itu adalah nama penyakit. Mhm. Jadi sama aja tumor gitu ya. Tumor itu bisa Baik. terjadi pada pria, bisa terjadi pada wanita. Nggih. Diabetes itu bisa terjadi pada pria, bisa Mhm. terjadi pada wanita. Nggih. Sama Bu. Hmm. Cuma kista ini orang sebanyak mengenal ini adalah kantung yang berisi ada 3. Yes. Tinggal pilih yang 3 ini mana ini, karena ada yang berisi cairan, ada yang berisi udara, ada yang berisi zat padat. Ya, kista itu. Nah, kebanyakan tumbuhnya itu yang kista yang jenisnya cairan. Ini lebih gampang untuk ditangani. Oke, baik. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kista itu tumbuhnya itu di bawah kulit. Kista tumbuh Itu di yang bawah pertama. kulit. Oke. Ada lagi kista di dalam bagian organ. Mhm. Nah, ini lebih sulit lagi kalau di dalam bagian organ. Seperti ginjal itu kan organ, Mbak. Mhm. Seperti ada kista payudara gitu. Itu kan di bawah kulit. Kista lambung itu di bawah kulit. Kista hati itu juga di bawah kulit. Mhm. Tapi kalau kista mata ini berarti ada di organ. Ginjal ada di organ. Nah, semua itu bisa kita tangani Bapak dan Ibu karena kista itu dia memiliki dinding membran. Dinding membran itu gambarannya seperti telur, ya. Ada kulit luar, ada kulit dalam. Nah, kulit dalam itu disebut membran. Untuk apa? Untuk membatasi Mhm. agar cairan telur tadi itu tidak keluar. Untuk membatasi itu. Ya. Maka di dalam telur itu ada cairan, ada yang padat. Gambarannya kista seperti itu, Bu, seperti kita memecah telur. Akan tetapi kelemahan daripada kista ini, kalau ini kita ambil begitu saja atau dioperasi, dia kan pecah, Bu. Baik. Gelembungnya itu kan pecah. Mhm. Ini gampang sekali dia menyebar. Wow. Padahal ini bukan penyakit yang berbahaya, bisa dilunakkan artinya. Karena digolongkan bukan termasuk sel liar. Bukan sel liar. Ya, Oke. kalau kista. Maka berada di ginjal. Tetapi Bapak dan Ibu, kalau kista ini sudah hidup di ginjal, maka dia akan mempengaruhi kerja ginjal. Maka salah satunya adalah ginjal itu menjadi lemah. Baik. Kan berpengaruh kan Bu? Ini yang berbahaya. Bukan Iya. kistanya yang berbahaya. Kesehatan ginjalnya Bapak dan Ibu ini yang menjadi masalah. Pertanyaan kita adalah, kenapa kista itu bisa muncul dan tumbuh pada diri seseorang? Di kulit, atau di bawah kulit, atau di dalam bagian organ? Jawabannya adalah, 1, terjadinya sumbatan. Baik. Bisa sumbatan dari pembuluh darah, karena zat kapur, Mhm.
sehingga terbentuklah gelembung. Itu yang pertama, dari sumbatan. Yang kedua, kelainan kelenjar. Contoh, kelainan kelenjar. Kelenjar keringat tidak mampu lagi memproses keringat keluar lewat pori-pori. Sehingga seseorang itu tidak ketemu atau tidak terdapat keringat dalam setiap harinya. Ini kelainan kelenjar. Baik. Yang ketiga, rendah imun. Rendah imun ini jangan diartikan autoimun, Bu ya. Bukan. Saya tidak mengartikan itu rendah imun. Rendah imun Beda ini sama autoimun ya, Bang ya. ya. Kalau autoimun itu secara otomatis, auto itu kan otomatis, Bu. Secara otomatis kondisi fisik itu turun terus. Untuk dinaikkan susah, Baik. ya. Kalau rendah imun enggak. Hari ini saya lagi bermasalah, imunnya turun. Saya buat tidur, saya buat banyak makan buah, naik lagi, Bu. Itu rendah imun, artinya darah membutuhkan banyak vitamin. Dari mana vitamin itu? Yaitu dari sayur dan dari buah, ikan laut. Ini tadi pengertian daripada kista. Kista. Oke. Sekarang nih ya, Oke. nah kita akan berbicara menjurus kepada ginjal, Bu ya. Kista yang hidup pada organ ginjal. Maka gejala ini pasti akan kita temui. 1. Nyeri perut bagian atas. Nyeri perut bagian atas. Ulu hati gitu ya, Bang ya? Ya. Mirip ya? Kadang orang mengatakan ulu hati. Ulu hati, baik. Perut bagian atas. Kemudian ada perubahan warna urin. Nah, perubahan warna urin ini bisa diartikan bahwa yang tadinya bersih, kuning, sekarang kecoklat-coklatan. Nah, yang ketiga, Ibu, sering buang air kecil. Jadi seperti penderita diabetes. Terus yang keempat, ada benjolan di area depan punggung, Mbak. Depan punggung, perut bagian atas benjolan. Seperti benjolan lunak. Yang kelima, kreatin. Ketika kita cek fungsi ginjal, kreatin itu meningkat, Pak. Nah, yang keenam, otot perut sebelah kanan, otot ya ini ya, jadi keras dan kaku. Maka seringlah mereka terjadi kram perut pada bagian kanan. Yang ketujuh, perut berbunyi seperti ada cairan. Nah, kemudian yang kedelapan, dia memicu hipertensi, Bu. Yang kesembilan, Bapak dan Ibu, dia akan mengganggu kestabilan HB. Nah, yang ke-10, fungsi ginjal drop, turun. Fungsi ginjal lemah. Nah, yang ke-11, air seni jadi berbusa. Oke, wow, luar biasa ya bagaimana gejala kista ginjal tadi, dan pastinya kita patut warning kalau misalkan ada, "Duh kok saya lebih dari 5 ya?" Patut warning, tapi jangan khawatir karena Bang Aesh insya Allah akan memberikan solusinya dengan menggunakan rebusan yang ada di sekitar gitu ya. Jadi apa nih Bang kira-kira yang harus kita rebus, atau resep herbal dari Bang Aesh apa yang bisa kita gunakan, Nah, Bang? ini yang saya tidak kira ya. Menurut hasil daripada uji coba saya, Pak, ya, coba saya membunuh dan memperbaiki kista ginjal. Kista itu kan gelembungan, Pak. Bagaimana gelembungan itu menjadi mengecil dan kinsep itu mati, Pak. Akar-akarnya mati. Bagaimana saya bisa membuat itu? Mereka akhirnya tidak jadi operasi. Karena kalau operasi kista ini bisa tumbuh kembali. Saya tidak ngira sama sekali. Ternyata tumbuh-tumbuhan yang di sekitar kita gampang, tumbuh-tumbuhan itu yang bisa kita jadikan untuk mengobati kista ginjal. Apa itu, Bang? Tapak liman, ini daun, Bang. Daun tapak liman. Daun tapak liman ambil 5. 5. Daun tempuyung ambil 5.
5. Daun alang-alang ambil 10. Kemudian bawa potong-potong. Ini daun alang-alang, Pak. Ya. Maka alang-alang itu sifatnya bisa untuk diuretik. Alang-alangnya untuk mendorong supaya pipisnya cepat. Oh, Itu akar alang-alang. baik. Kalau ini daun alang-alang ternyata bisa untuk kista ginjal. Jangan terbalik ya. Wow. Daunnya, Pak ya. Daun alang-alang. Ambil 10, Bapak potong-potong. Nah, tapak liman dan tepuyung juga lumayan besar kan, Mbak, daunnya. Ini juga Bapak potong-potong. Udah, dicuci bersih. 5 gelas jadikan 3 gelas, diminum pagi, siang, dan malam. Bapak coba 10 hari kemudian Bapak labkan atau Bapak lihat USG. Ada tidak kista di ginjal Bapak? Wow. Harapan saya dalam 10 hari bersih. Masya Allah. Amin, amin, amin. Dari 3 daun ini mampu membersihkan kista ginjal. Luar biasa Nah, kan? produknya biasanya menggunakan apa ini, Bang? Microsolon. Microsolon. Oke, wow. Luar biasa ya, kita bisa menggunakan kayaknya ini gak lumayan gampang ya, Bang ya. Gampang Alang-alang kita banget. bisa langsung datang Apalagi ke pinggir. daunnya ya. Banyak sekali kayaknya nggih. Wow, terima kasih ya Bang Haes ini teman-teman yang mau atau sedulur Bang Haes yang mau bertanya-tanya, silahkan ini kita buka untuk ke malam kali ini masih ada kesempatan ya, boleh banget ya. Selamat malam ini, tanyanya lewat ini nggih, lewat WhatsApp atau SMS ya, tanyanya lewat WhatsApp atau SMS. Dari Pak Supoyo, "Bang, saya menderita kolesterol tinggi dan pusing berat. Nah, obat herbal dan obat jadinya apa ya, Bang ya?" Vertigo ya ini ya, pusing berat. Pusing berat. Cukup kita gunakan Arda dengan t-shirt. Arda dan T-shirt. Nah, kalau yang Iya. direbus? Kalau yang direbus ada jayemprit, laos merah, bawang putih, kemudian ada daun apa namanya seruni, ya, daun tempuyung, sama daun kepel. Oke, baik Ya. gitu ya. Seruni itu untuk menjaga sumbatan. Kalau itu terjadi sumbatan, kita cukup pakai seruni. Mantap. Halo, selamat malam dari Bu Mariati. Bang mau tanya, saya itu ada benjolan di atas bokong. Kadang kalau dipegang sakit. Nah, rebusannya apa ya, Bang ya? Dan suami saya menderita diabetes, kaki gatal, merah-merah dan agak bengkak. Oke, ada 2 pertanyaan. Yang satu benjolan di atas bokong, Bang. Ini kalau di atas bokong, di bawah kulit, jangan-jangan kista yang baru kita bahas tadi kan Mia. Dia tumbuhnya bisa di bawah kulit, bisa di dalam organ. Nah, resepnya ini tadi Ibu. Produknya berarti ada microsolon, ya, untuk kistanya itu ditambah dengan briko. Microsolon dan briko. Microsolon dan Brico ya. Ya, Kemudian untuk suaminya yang menderita diabetes, kaki gatal, merah-merah dan agak bengkak. Tadi ada ya Bang ya. Malah saking gatalnya tuh disetrika. iya. Ngeri banget, sumpah. Ya Allah. Maaf Bapak dan Ibu ya, kalau diabetes ini dia ngrogoti kekebalan tubuh imun. Jadi dia melemahkan sel darah merah, sel darah putih. Ya, artinya sumsum. Kemudian dia akan melemahkan ginjal karena tumpukan gula pada ginjal. Yang kedua, dia akan melemahkan jantung. Yang ketiga, dia akan memperkeras fungsi hati. Jadi fungsi hati tidak bisa untuk mengeluarkan vitamin. Ya, itu diabetes, Bu. Maka diabetes itu hampir persis gejala-gejalanya itu seperti orang autoimun. Oke. Nah, terus caranya bagaimana? Yang untuk meningkatkan imun punya kita adalah A2, A2. Verti. Oke. Gatalnya pakai microsolon. Tetapi kalau dari diabetes pakai glusal. Glusal ya. Ya, jadi ada A2, Verti, glusal. A2, Verti dan juga glusal.
Oke, kemudian yang, selanjutnya adalah, "Bang, saya mau tanya, saya ada pengapuran sendi atau osteoartritis. Nah, Betul. kira-kira ini resepnya pakai apa? Terima kasih," dari Pak Purwo. Kalau produk kita ada Prosen dan Mhm. ada Yosik, Rosen dan Yosi. ya. Mhm. Tapi Bapak ingin rebus sendiri, berarti penghancur kapur. Ada kulit kayu pinus, kulit kayu kayu putih, Mhm. kemudian ada laos merah, Mhm. ya. Ada daun kepel dan daun luntas. Itu Mhm. yang Bapak rebus. Oke. Itu untuk menghancurkan kapur pada persendian atau osteoartritis. Oke. Kemudian ini, "Selamat malam Bang, saya mau tanya, kalau gatal-gatal seperti ini," mana tadi ya? Nah, ini apa obatnya ini, Bang? Gatalnya seperti ini, Bang, mohon maaf. Ini gatal, ada kelainan pada ginjal seperti tadi, ada gatal juga yang saya bilang ini ginjalnya kotor. Mhm. Betul, begitu dia cek, betul Pak, terjadi ginjalnya kotor. Kemudian datang yang kedua kepada Bang AS, kakinya sudah bengkak. Jadi saya sudah mengetahui lebih dulu. Terus bagaimana Altilis, Microsolon, dan Brico? Itu obatnya ya Pak ya. Mhm, oke. Kak Elis, "Bang, waalaikumsalam. Kaki saya kalau jalan suka berat." Nah, ini juga Kaki berat. kaki berat. Kaki berat itu bisa berhubungan dengan sendi, Mhm. ya, sendi lutut. Bisa Nggih. berhubungan dengan otot, Mhm. otot betis ya. Nggih. Apakah ada terjadi pengapuran pada otot atau pada sendi? Itu satu pertanyaan saya. Mhm. Yang kedua, apakah ada pembesaran otot? Yang ketiga, apakah pernah cedera, jatuh atau kecelakaan? Nah, Mhm. kalau di antaranya itu, berarti nanti baru kita bisa menentukan obatnya. Jalan berat, tiba-tiba berat, tadinya kan jalan lancar, bagus. Tiba-tiba itu berat, pasti ada masalah. Nah, tinggal masalahnya di situ tadi, Bapak dan Ibu. Kalau Dan ini Kak Elis katanya nggak ada masalah tuh, Bang. Kakinya ujuk-ujuk berat gitu. tiba-tiba Ujuk-ujuk berat. heeh. Berarti kita pakai vitamin otot, yaitu Mhm. Jipen sama Viris. Ziven dan Piris ya, Kak, ya? Ya, Oke, kemudian dari Kak YTTA, yang tahu-tahu aja. Bang, untuk mengobati gatal-gatal kadas, rebusannya apa ya, Bang, ya? ini lebih kepada protein kulit sih ya. Jadi seseorang itu kalau kekurangan protein kulit bisa terjadi gatal kadas gitu. Mmm. Jadi yang dia blender ada kentang, ada petai Cina atau jus Biji manding, manding. biji manding. Terus kemudian ada jipang atau labu siam. Oke, Itu di jus, di blender, diminum. Terus obatnya A2 dengan Microsolon. baik. Kemudian selamat malam dari Putri. Bang, apa obat tebusan untuk ginjal kotor? Rebusan Bu, cukup Ibu dengan kumis kucing, terus putri malu ya, rumput putri malu, tempuyung. Cukup itu Mmm. Bu untuk membersihkan ginjal. Oke, gitu ya. Ya, Putri Malu, Tempuyung, dan juga Kumis Kucing. Kalau ya. produknya dari Bang HS menggunakan apa ini, Bang? Tetap Microsolon kalau yang di ginjal. Microsolon. Wow, Microsolon ternyata banyak banget ya manfaatnya ya Bisa ini. membersihkan ya. Baik, sedulur Bang Ais dimanapun Anda berada, terima kasih ini yang masih menyimak di malam kali ini di gelaran apa namanya KB kajian belajar herbal. Insya Allah kita nanti akan ketemu lagi di lain kesempatan. Insya Allah nanti Bang Ais akan ada apa lagi, ditunggu saja. Banyak ilmu-ilmu yang Bang AS sudah gali dan Bang AS rangkumkan dan akan bagikan kepada kita. Terus bersama di Hasan Sabila Official. Matur nuwun Bang AS, selamat Sama-sama beristirahat ya Mian. Bang ya. Oke. EMC Bang AS, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.